Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Azhara. Saya dari SD 5 Pangaleri, Kabupaten Majene. Cengeng oleh Bustan Basir Maras. Pada suatu hari, di sebuah perkampungan yang cukup makmur dan bersahaja, hiduplah pasangan suami istri yang sangat miskin dan belum juga mempunyai seorang anak. Di samping sekeluarga yang miskin ini sangat merasakan bagaimana hancurnya hidup tanpa kelahiran seorang anak, serta hadirnya tawa dan tangis bayi di dalam rumah. Dalam perasaan yang tidak menentu, akhirnya sang bapak memutuskan untuk berdoa. Oh Tuhan, jika seandainya Engkau memberikan kami anak, maka meskipun harus kubuatkan ayunan dari emas, itu pun juga akan kulakukan. Doa sang bapak. Setiap malam doa tulus itu dipanjatkannya, meski harus meronta-ronta dan berlinang air mata. Tapi doa tulus itu tak usai-usai juga dipanjatkannya. Semoga Tuhan mengabulkan segala doaku, kata sang bapak. Hari demi hari, minggu demi minggu, tak lama istri sang bapak miskin ini benar-benar ngidam dan sedang mengandung jabang bayi di dalam rahimnya. Dalam pikiran yang tidak menentu, akhirnya sang bapak memutuskan untuk merantau dengan maksud agar segala persiapan yang dibutuhkan untuk kelahiran anaknya nanti dapat tercukupi dengan baik. Tetapi sebelum ia benar-benar berangkat, ia lalu berpesan kepada istri. Bu, kali ini saya akan pergi ke Pulau Jawa. Saya dengar di Pulau Jawa ada banyak pekerjaan yang bisa saya kerjakan. Insya Allah saya akan kembali setelah kelahiran anak kita nanti. Jika anak kita laki-laki, maka rawatlah ia dengan baik. Tetapi jika anak kita perempuan, maka habisilah ia cepat-cepat. Jangan sampai bertemu dengan saya, kata sang bapak sambil bergegas pergi meninggalkan rumahnya tanpa memberi alasan mengapa ia tidak menyukai anak perempuan. Istrinya juga kaget dan ingin menanyakan hal itu, tapi suaminya sudah keburu pergi. Bulan demi bulan, akhirnya hampir setahun, dan tak lama istri sang bapak miskin ini benar-benar melahirkan seorang bayi perempuan. Melihat kenyataan itu, sang istri pun tak tega untuk membunuh anak itu. Ia pun memutuskan untuk membuangnya ke hutan, jauh-jauh hingga ke tengah hutan. Tak lama berselang, sang suami pun pulang dari rantau dengan membawa ayunan yang berkilau dan terbuat dari emas. Dengan masuk ke rumahnya, terkukuk. Melihat istrinya sudah tidak hamil lagi, ia pun menanyakan, Bu, anak kita mana, Bu? Tanya gembira sang bapak miskin. Anak kita sudah kebunuh sebab pesanmu sebelum pergi merantau. Tanpa sadar, ayunan yang terbuat dari emas jatuh seketika. Ia sangat kecewa sebab anaknya terlahir sebagai perempuan, sementara ia sendiri tidak menginginkan bayi perempuan. Sejak saat itu, hari-hari yang dilaluinya seperti terhambat dan
tidak punya arti apa-apa lagi. Di awal cerita anak perempuan yang dibunuh oleh ibunya, kini tumbuh menjadi gadis yang cantik. Ia beberapa kali mandi di sungai dan kini ia lebih cantik. Ia tahu bahwa ia kini memiliki kedua orang tua. Sebab itu, ia ingin menjelmakan dirinya sebagai burung. Pada saat itu, ia bingung memilih burung yang mana. Ia pun menjatuhkan pilihannya pada salah satu burung yang bernama cenge. Cenge adalah satu-satunya burung yang memiliki bulu serta suara yang menarik. Singkat cerita, ia kini menjelmakan dirinya sebagai burung cenge. Setelah berhari-hari terbang, ia pun sampai di perkampungan orang tuanya. Ia beberapa kali terbang di atas hubungan atap kedua orang tuanya sambil berpesan, Cenge, cenge, inilah aku, anak yang terbuang oleh kedua orang tuaku sendiri. Orang tua cenge yang asik bersendawa kini bangkit seperti terusik dengan suara itu. Lalu cenge berpesan, Wahai orang tuaku, aku kini hanya untuk berpamitan sebab aku ingin pergi jauh hingga ke tanah Jawa. tekad cenge kini benar-benar bulat untuk meninggalkan kampung halamannya dan pergi merantau ke tanah Jawa. Setelah berminggu-minggu terbang dan hampir sebulan, cenge akhirnya tiba di Pulau Jawa. Ia terbang rendah di atas lapangan luas. Seekor anak raja selalu memandang ke burung cenge. Ia beberapa kali menyuruh pengawalnya untuk menangkap burung cenge, namun burung cenge terlebih dahulu menghindar. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk dirinya sendiri menangkap burung cenge. Namun, burung cenge sudah terlebih dahulu mendekat ke anak sang raja. Dengan mudah, anak sang raja menangkap burung cenge dan membawanya ke istana. Sejak saat itu, sang raja mulai curiga dengan burung cenge karena sejak saat itu cenge ada di istana. Air bak mandi selalu habis, entah mengapa. Minggu demi minggu, sang raja pun mulai curiga dengan cenge. Akhirnya, pada tengah malam dan hampir kesubuhan, sang raja diam-diam mengintip dan melihat seluruh bak mandi terisi penuh. Di situ, burung cenge melepaskan bulu-bulunya atau sayapnya karena ia ingin mandi. Diam-diam burung cenge melepaskan sayapnya dan mulai mandi seperti tidak ada yang melihat. Sang raja pun yang melihat burung cenge seperti tak bisa keluar kata-kata satu kata pun. Cenge yang asik mandi. Setelah habis air mandi, setelah bak mandi itu habis, cenge pun memasang kembali bulu-bulunya. Sang raja pun langsung masuk. Ternyata selama ini kamu gadis yang cantik dan menawan. Mengapa kamu harus menjelmakan dirimu sebagai burung? Bagi saat itu, cenge seakan dunia runtuh dan tak punya arti apa-apa lagi. Maaf Tuan, aku menjelmakan diriku sebagai burung karena aku dilahirkan ke dunia ini sebagai anak perempuan yang ternyata tidak diinginkan oleh kedua orang tuaku. Kata cenge sambil
sultan. Kata-kata cengeng atau jawaban cengeng menyilai hingga ke hati raja. Akhirnya sang raja pun memutuskan untuk menikahkan cengeng dengan anak sang putra mahkota, yaitu anak sang raja. Besok lusa pernikahan pun digelar dengan musik yang haru, tangis dan tawa. Mereka semua lewat. Raja mengundang banyak burung-burung dan singkat cerita, dan anak sang raja pun menikah dengan burung cengeng.